Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita. Izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Kartika Hardo Alfaruk. Bapak adalah guru geografi di SMA Brigjen Katamso II. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan membawa materi kelas 10 semester ganjil atau semester pertama mata pelajaran geografi. Oke. Nah, geografi mungkin bukan istilah yang baru lagi bagi kalian. Geografi sudah kalian pelajari saat SD dan SMP. Tapi pada saat SMA ini pembahasannya akan jauh lebih dalam, akan jauh lebih luas. Jadi di geografi ini apa aja sih yang akan kita pelajarin? Nah, hari ini pada video ini Bapak akan jelaskan lebih lengkap, singkat, mudah-mudahan jelas. Oke. Nah, pengertian geografi. Ya, geografi itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang belum tahu. Bapak akan jelaskan. Secara etimologi atau asal bahasanya, geografi berasal dari bahasa Yunani. Geos atau geo berarti bumi, sedangkan graphein berarti gambaran, lukisan, grafik atau citra. Jadi, secara singkat, geografi adalah gambaran bumi, ilmu yang akan memberikan kalian gambaran tentang bumi. Tapi seiring perkembangannya ternyata geografi tidak hanya membahas bumi, tapi geografi juga membahas tentang jagat raya atau tata surya. Oke, jadi kita bukan hanya sekedar membahas bumi, tapi kita juga akan membahas tentang luar angkasa. Oke, tentang planet, tentang asteroid, tentang meteor, komet dan sebagainya kita akan bahas. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, geografi berdasarkan hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang tahun 1988 memiliki pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi kurang lebih pengertiannya adalah kita akan mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena pada setiap lapisan bumi, dari mulai bumi yang paling dalam hingga luar angkasa sana, dalam sudut pandang lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, lingkungan, kewilayahan dan keruangan kita akan bahas dalam video nanti. Oke, kalian kenal Christopher Columbus? Ya, dia adalah penemu benua Amerika pertama sekali menurut versi sejarah modern. Yang kedua, kalian kenal Marco Polo? Marco Polo adalah seorang penjelajah, ya. Dia adalah seorang pelaut yang luar biasa. Dia memiliki tulisan yang menginspirasi banyak pelaut-pelaut lainnya. Dan yang ketiga adalah Neil Armstrong. Dia adalah orang yang pertama sekali menginjakkan kakinya ke bulan. Oke. Nah, apa sih persamaan dari mereka? Persamaan dari mereka adalah petualang atau penjelajah. Nah, kabar baiknya di geografi ini kita atau Bapak akan mengajak kalian jalan-jalan gratis seperti mereka tadi, ya. Baik itu perjalanan ke Amerika gratis, perjalanan ke Eropa gratis, perjalanan mengelilingi samudra gratis, atau bahkan perjalanan ke luar angkasa gratis. Dari mana? Dari pelajaran-pelajaran geografi yang akan Bapak sampaikan hingga kalian tamat SMA nanti. Oke. Nah, kalian bisa melihat gambar ini adalah gambar dari universe atau jagat raya. Oke, di sini ada pernyataan. Tahukah kamu? Ya, sebelumnya Bapak sampaikan dulu. Ini adalah nebula. Nebula dikenal sebagai awan atau kabut luar angkasa. Oke, tapi pada aslinya ukurannya sangat luar biasa besar. Kalian bisa lihat di sini. Tahukah kamu, satu titik yang kamu lihat pada gambar ini merupakan salah satu benda langit yang lebih besar dari matahari. Jadi yang kita lihat di sini sebagai debu sebenarnya lebih besar dari matahari. Tapi karena kita mengamatinya dari kejauhan atau dari bumi yang jaraknya mungkin berjuta-juta tahun cahaya, benda-benda langit raksasa tersebut terlihat sangat kecil, bahkan hanya seperti gumpalan debu. Oke, jadi jagat raya itu begitu luasnya. Dan kita akan membahas jagat raya dengan lebih luas lagi di materi geografi berikutnya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini juga. Ini bukanlah animasi, tapi ini adalah gambaran salah satu galaksi galaksi di luar angkasa sana. Ini juga gambaran dari galaksi di luar angkasa sana. Dan ini adalah gambaran dari planet Jupiter. Sorry, saya ulangi.
Ini adalah planet Saturnus ya, salah satu planet terindah di tata surya kita. Oke. Nah, apa saja sih pandangan awal tentang geografi? Jadi pada awal geografi ada atau sebelum mata geografi ada, orang sudah mulai berpikir tentang bumi ya. Yang pertama, orang berpikir bahwasanya bumi itu datar atau bola ya. Bumi itu datar atau bulat ya. Nah, orang mulai berpikir seperti itu. Dan ternyata perdebatan ini belum selesai. Sampai hari ini masih ada yang percaya bahwasanya bumi itu datar. Tapi mayoritas orang termasuk Bapak lebih percaya bumi itu bola. Kenapa? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, yang kedua, pandangan tentang pusat tata surya. Orang juga sudah mulai berpikir, ya, bumi ini berputar, matahari juga berputar. Kenapa? Kita melihat bahwasanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, orang-orang zaman dahulu mulai berpikir, ya, bahwasanya ada yang berpikir atau berpahaman bahwasanya bumi sebagai pusat tata surya, dikenal juga dengan sebutan teori geosentris. Jadi matahari itu planet-planet yang lain mengelilingi bumi. Nah, teori geosentris kurang lebih berpemahaman seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah teori heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya. Nah, pada teori heliosentris dikatakan bahwasanya matahari lah sebagai pusat tata surya. Dan sampai hari ini ilmuwan-ilmuwan dunia sepakat bahwasanya matahari lah sebagai pusat tata surya. Jadi bumilah yang mengelilingi matahari. Ya, planet-planet lainlah yang mengelilingi matahari. Nah, oke. Jadi dari dua teori ini mana yang lebih benar? Teori yang lebih benar adalah heliosentris. Matahari sebagai pusat tata surya. Bumi dan planet lainlah yang mengelilingi matahari. Oke. Yang berikutnya adalah pandangan tentang pengaruh. Maksudnya gimana sih? Nah, pandangan yang pertama dikatakan dengan teori fisis determinis. Ya, orang yang percaya bahwasanya hanya alamlah yang dapat mempengaruhi manusia. Oke, sedangkan posibilis manusia mempengaruhi alam. Maksudnya gimana? Nah, pada teori fisis determinis ini manusia tidak bisa mempengaruhi alam. Oke, hanya alamlah yang dapat mempengaruhi manusia. Sedangkan pada teori posibilis dia kebalikannya. Manusia dapat mempengaruhi alam. Oke, sedangkan alam tidak dapat mempengaruhi manusia. Nah, teori ini dipopulerkan oleh kedua orang ini. Oke. Nah, yang benar yang mana sih? Yuk kita lihat. Teori yang pertama adalah fisis determinis, ya. Teori yang mengatakan bahwasanya alamlah yang mempengaruhi manusia. Benar atau salah teori ini? Coba kita lihat. Nah, teori fisis determinis ini adalah salah satu buktinya bahwasanya ada teori yang mengatakan bahwasanya semakin banyak matahari di suatu wilayah, maka warna kulit akan semakin gelap. Sedangkan semakin sedikit matahari di suatu wilayah, kulit masyarakatnya akan semakin cerah. Apakah itu terbukti? Ternyata iya. Nah, orang-orang yang berada pada wilayah matahari yang sangat terik atau setiap hari ada matahari, kulitnya cenderung lebih gelap, ya. Sedangkan orang-orang yang berada pada daerah subtropis atau orang-orang dengan penyinaran matahari yang sangat kecil, warna kulitnya cenderung lebih cerah. Ya, ini adalah orang Afrika, ini orang Asia, orang Indonesia, ini orang Cina, Jepang, Korea mungkin ya, orang-orang yang berkulit kuning. Sedangkan ini adalah orang Eropa atau orang Amerika, orang-orang yang berkulit putih. Ya, warna kulit apakah menjadi sebuah permasalahan? Menurut saya sih tidak. Kenapa? Karena kita sendiri mengajarkan bahwasanya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Dalam artian berarti warna kulit tidak akan mempengaruhi status sosial seseorang. Oke. Nah, teori yang kedua adalah posibilis. Nah, pada teori posibilis, Bapak akan membuat perbandingan sama kalian. Coba kalian pilih untuk di sisi kiri, di nomor 1 dan 2 yang di atas, kira-kira mana sih yang akan kalian pilih? Hutan yang rimba atau kalian akan memilih kota yang luar biasa megah? Ya, mungkin pada posisi yang di atas kita akan memilih 50-50 ya.
beberapa orang mungkin akan memilih hutan rimba, sedangkan beberapa orang yang lain mungkin akan memilih kota yang megah. Oke, tapi coba kita bandingkan gambar yang di bawah. Oke, gambar yang nomor 1 ini adalah pemandangan hutan dengan kabutnya yang lebat. Oke, nah sedangkan gambar yang kedua adalah sebuah kota dengan polusi atau asap yang luar biasa. Kira-kira kalian akan memilih mana sih? Memilih gambar 1 atau gambar 2 untuk yang di bawah? Saya yakin setiap orang akan memilih gambar yang pertama. Oke, kenapa? Karena gambar yang pertama jumlah oksigennya mungkin lebih banyak. Kehidupan kita akan jauh lebih sehat daripada gambar yang kedua. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya ternyata benar manusia bisa mempengaruhi alam, dan cenderung kegiatan manusia mempengaruhi alam itu adalah kegiatan merusak alam. Sangat sedikit orang yang berkegiatan di bumi, dia akan membuat bumi lebih lestari. Nah, kalian di pihak yang mana? Orang yang melestarikan alam atau orang yang merusak alam? Bapak sih berharap kalian berada di pihak orang yang melestarikan alam. Oke. Nah, sejarah awal geografi ya. Bapak geografi adalah Herodotus. Dikenal juga sebagai bapak sejarah. Jadi Herodotus ini selain bapak geografi, dia juga sebagai bapak sejarah. Jadi dia punya 2 anak, yang satu geografi, yang satu sejarah. Lalu apa sih yang membedakan antara sejarah dan geografi? Kalau geografi dia lebih cenderung orientasinya adalah lokasi atau tempat, sedangkan sejarah orientasinya adalah waktu. Kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan geografi adalah di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi itulah yang membedakan antara sejarah atau membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Oke. Sedangkan istilah geografi sendiri munculnya, pencetusnya adalah si Eratosthenes. Ya, dia mengarang dalam sebuah bukunya dengan judul Geographica. Jadi secara singkat bahwasanya Geographica pertama sekali muncul adalah dibawakan oleh Eratosthenes. Oke, sedangkan si pembuat peta pertama sekali adalah Claudius Ptolemeus. Dia juga dikenal sebagai bapak kartografi modern, yaitu bapak si pembuat ilmu pembuatan peta. Oke, jadi di geografi kita juga akan belajar peta, terutama untuk saat ini kita tidak mempelajari peta yang analog atau yang manual. Kita mungkin akan belajar tentang peta yang lebih digital seperti Google Map ya. Oke. Ruang lingkup geografi ya, ada 5 ruang lingkup geografi ya, dirangkum sebagai salah satunya yaitu geosfer atau lapisan bumi. Nah, geosfer atau lapisan bumi memiliki 5 lapisan. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan batuan. Yang kedua atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga biosfer, lapisan kehidupan. Hidrosfer, lapisan air. Dan antroposfer, lapisan manusia atau lapisan sosial atau lapisan budaya. Jadi kita akan mempelajari 5 elemen ini, dari mulai batuan, udara, kehidupan, air, dan sosial. Oke. Nah, ini adalah ruang lingkup geografi yang saya jelaskan tadi. Jadi di litosfer kurang lebih kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar bagaimana sih mutiara atau berlian atau intan ini terbentuk. Nah, kita akan pelajari dalam materi litosfer ya. Yang kedua, atmosfer, lapisan udara. Nah, mungkin kalian pernah melihat kondisi langit yang luar biasa seperti ini. Ini adalah aurora borealis. Bagaimana sih aurora ini bisa terbentuk? Kita akan pelajari saat membahas atmosfer nanti. Yang ketiga adalah hidrosfer. Ini mohon maaf tertutup dia. Oke. Hidrosfer adalah lapisan air. Hidro adalah air ya. Oke, bagaimana sih kristal-kristal es bisa terbentuk seperti ini? Bagaimana sih, apa sih yang membedakan antara air tawar dan air asin, dan apa sih yang membuat air laut itu sangat asin? Nah, kita akan bahas pada materi hidrosfer. Yang berikutnya adalah antroposfer. Antroposfer adalah lapisan sosial, lapisan budaya, atau lapisan manusia. Oke. Nah, kita akan membahas tentang desa, kita akan membahas tentang kota, kita akan membahas tentang Dubai. Ini adalah Dubai. Kalian bisa melihat ini adalah salah satu kegiatan luar biasa
Dubai dulu adalah salah satu wilayah yang paling miskin di Timur Tengah, tapi dalam waktu yang sangat singkat akhirnya hari ini menjadi kota yang sangat prestisius di wilayah Timur Tengah. Oke. Nah, kalian bahkan sampai di sana ada pulau-pulau buatan yang dibangun. Bentuknya ada yang menyerupai pohon kurma, ada yang menyerupai globe dan sebagainya. Kita akan pelajari pada materi antroposfer. Nah, yang berikutnya adalah materi biosfer. Biosfer adalah materi tentang kehidupan. Bio artinya hidup, fer adalah lapisan kehidupan. Bagaimana sih agar kehidupan bisa seimbang? Bagaimana sih cara kita memperlakukan hewan? Bagaimana sih cara kita memperlakukan hutan? Bagaimana sih cara kita memperlakukan manusia? Tahukah kalian bahwasanya setiap harinya satu manusia itu membutuhkan oksigen dari 2 pohon besar? Oke. Jadi sebenarnya setiap orang, Bapak nih misalnya, jika Bapak ingin bertanggung jawab terhadap oksigen yang Bapak gunakan dalam satu hari, harusnya Bapak dari kecil sudah menanam 1 pohon atau menanam 2 pohon. Oke, barulah oksigen Bapak bisa tercukupin. Kalian juga seperti itu. Nah, kita akan pelajarin itu pada materi biosfer. Oke, jadi kita akan mempelajari banyak elemen, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi geografi pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap usahakan di rumah saja, jauhi pusat-pusat keramaian. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.